Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Herdi akan menjelaskan sedikit berita tentang alat komunikasi. Seperti yang kita ketahui, alat komunikasi merupakan suatu media yang digunakan untuk menyampaikan ataupun menerima informasi. Jika kita bicara masalah komunikasi, maka kita akan teringat otomatis dengan alat komunikasi yang kita gunakan seperti handphone, laptop, dan sebagainya. Lalu bagaimana pendapat salah satu narasumber tentang alat komunikasi ini? Langsung saja bersama rekan saya Ramdan yang sudah bersama narasumber. Baik, saya di sini sudah bersama narasumber kita yang ahli di bidang komunikasi, mengetahui tentang alat-alat komunikasi. Baik, Bapak boleh memperkenalkan dirinya? Ya, perkenalkan nama saya Indra Taufik Saleh. Saya sebagai pengajar di Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Baik, Bapak kalau saya minta waktunya boleh? Boleh, silakan. Tema yang kita ambil sekarang hubungan dengan perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masa. Nah, saya ingin tahu mendengar alat komunikasi itu apa sih? Ya, alat komunikasi itu alat yang bisa menyatukan informasi dari yang satu ke yang lain, atau yang dulu kan komunikasi itu masih terbatas dengan adanya seperti kabel gitu ya. Nah sekarang sudah non kabel karena sudah pakai jaring, jadi seperti adanya handphone yang berbentuk Android dan sebagainya semuanya tanpa kabel. Nah, itu merupakan salah satu alat komunikasi. Kalau dulu masih manual seperti dengan surat, nah sekarang sudah canggih. Jadi alat komunikasi itu alat yang menyambungkan antara komunikasi satu dengan yang lain atau informasi satu ke informasi yang lain. Jadi alat komunikasi itu sarana komunikasi, Pak. Nah, untuk orang bisa berinteraksi. Dan pertanyaan selanjutnya, Pak, apa kegunaan dari komunikasi dan dampak positif dan negatifnya apa? Banyak sih kalau manfaatnya itu. Salah satunya kan kita bisa dimudahkan dengan adanya komunikasi yang sifatnya sekarang digital ya. Yang jauh merasa dekat, kemudian kirim data berkas sekarang itu lebih mudah. Itu kan kegunaannya, manfaatnya besar sekali untuk kemajuan di bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian secara positifnya juga banyak. Orang beralih dari posisi yang tadinya manual kepada yang digital, yang memberikan perubahan di dunia semakin canggih, semakin cepat. Dampak positifnya itu terasa mungkin oleh kita sendiri. Salah satunya kita sekarang ada dengan media sosial, itu kan alat komunikasi itu. Positifnya kita bisa berteman dengan berbagai orang, bahkan di luar negeri juga bisa. Tapi negatifnya juga ada. Salah satunya kita bisa lupa waktu dengan media sosial, akhirnya nggak tahu ini pekerjaan atau sebagainya. Atau buruknya lagi, dampaknya muncullah di alat komunikasi yang biasanya bersifat negatif, digunakan untuk hal-hal seperti penipuan. Itu kan menggunakan alat-alat komunikasi sekarang. Yang kalau dulu ada orang yang tiba-tiba nelpon, anaknya celaka, seperti minta uang, sebagainya. Nah itu salah satu bentuk negatif. Nah, jadi komunikasi juga ada positif negatifnya. Nah, semua pasti ada positif negatif. Negatif juga tergantung kita yang memakainya. Nah, tergantung orang, benar, tergantung pengguna. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Siap. Sehubungan dengan teknologi industri, komunikasi itu kenapa dari masa ke masa mendapatkan informasi? Ya, karena perkembangan zaman itu sendiri kebutuhannya memang berbeda orang itu. Kalau dulu kita harus ditulis, karena memang satu tidak ada alatnya dan malah sebetulnya menulis. Saya rasa seperti itu. Perlu yang lebih canggih itu karena waktu kita kerja. Ya istilah mereka itu kan pahit semuanya gitu. Waktu ada yang sedikit ya. Kan ada yang lebih canggih.
yang lebih mudah, kerja lebih nyaman, pekerjaannya bisa di rumah dan sebagainya, sehingga dibuatlah yang Sani. Dan kenapa harus ada yang Sani itu? Karena kalau kita lihat perbedaannya itu sangat signifikan. Seperti di Android, perubahan Android itu kan dari Android 10, 11, 12, sampai 13 itu dalam hitungan waktunya bulan, bukan tahun lagi, bulan. Kenapa? Karena perangkat yang digunakan juga sangat canggih. Kalau nggak support, nah nggak bisa. Contohnya nih ada iPhone yang sudah canggih, kemudian kita masih menggunakan Android yang Lollipop atau KitKat gitu. Begitu kirim data, kok di kita nggak masuk atau nggak kebuka. Nah, karena nggak sama dengan apa-apa yang ada di iPhone. Mungkin harus di-upgrade dulu, baru bisa. Nah, itu kan salah satunya. Jadi diperlukan sekali sekarang kami lihat itu supaya kemudahan bisa didapatkan dari kerjaan dan sebagainya. Terima kasih Pak ya. Siap. Jadi begitu ya materi dari narasumber kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian tugas dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami dalam pembelajaran. Saya pamit undur diri. Dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.